Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isalata jalim an-namsi wan sairin juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil sihhatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiram wa nakhusu khususan khasatan ila muslimat kitab tasir akhlak saya hafid hasan al masyidi wa jami talamidi wa musyikhina musyikhina wa mu'alifi kutub alati ta'alamna wa alamna sanatana lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي مؤمنين Mari kita teruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tasrul Khalaq yang mana insyaallah untuk hari ini masih meneruskan pembahasan tentang sifat al-khilmu ya. Kemarin diantaranya perkara yang menyebabkan seseorang itu mempunyai sifat al-khilmu yaitu selalu mengingat kebaikan orang lain. Jadi orang lain itu mungkin walaupun toh dia berbuat jahat kepada kita, pasti dia pernah berbuat baik kepada kita. Walaupun toh dia itu berbuat jahat kepada kita, pasti walaupun toh sedikit dia pernah berbuat kepada kita. Maka kita dianjurkan oleh syariat untuk selalu mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau untuk orang lain kita dianjurkan untuk selalu mengingat kebaikan yang pernah mereka perbuat. Akan tetapi kalau untuk diri kita sendiri kita dianjurkan untuk melupakan kebaikan yang pernah kita perbuat. Kenapa alasannya kok seperti itu? Mengingat-ingat kebaikan seseorang ini bisa menjadikan kita memiliki sifat ilmu. Alasannya wari'ayatun nikmati. Terusnya ya. Wari'ayatun nikmati utawi ngrekso nikmat. Wari'ayatun nikmati utawi ngrekso nikmat as-sabiqati. As-sabiqati kang wis dingin. As-sabiqati kang wis dingin iku minal wafai setengah saking nuhoni janji. Iku minal wafai setengah saking nuhoni janji. Alasannya kenapa kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan orang lain yang pernah mereka berbuat kepada kita, karena mengingat kebaikan orang lain yang pernah ia lakukan kepada kita ini juga termasuk menepati janji, termasuk menepati janji. Insyaallah walaupun wong niku berbuat jahat karo awake dhewe, dhek ya pernah berbuat apik karo awake dhewe. Walaupun sekecil apapun dia pernah berbuat baik kepada kita. Makanya kita disuruh mengingat-ingat. Biar apa? Kalau kita ini ingin marah kepadanya, kemarahan kita bisa reda. Kalau kita ingin membalas dendam atas kejahatan yang mereka lakukan kepada kita, kita mengurungkan. Kenapa? Bagaimanapun keadaannya, dia pernah berbuat baik kepada kita. Wal makru utawi nyandu poyo atau siasat.
Wal makru utawa nyandupaya utawa siasat wa tawakkul furasi lan ngarep-ngarep tumibane kesempatan. Wa tawakkul furasi lan ngarep-ngarep tumibane kesempatan iku minad dahai saking limpate akal. Iku minad dahai saking limpate akal. Nah, adapun menunggu kesempatan baik untuk meluruskan masalah dan juga mencari siasat untuk menghindarkan diri dari terjadinya keruh di antara kita dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, itu termasuk menunjukkan bahwasanya akal kita itu cerdas. Akal kita itu cerdas. Jadi tandanya kalau orang itu cerdas, itu dia tidak gerusa-gerusu, tidak gerusa-gerusu menyampaikan kebenaran, tidak gerusa-gerusu meluruskan permasalahan. Nah, dia selalu melihat situasi dan kondisi. Nah, situasi yang bagaimana yang tepat untuk menyampaikan sesuatu tersebut, kondisinya ketika bagaimana itu dia dia pikir. Kalau sudah mendapatkan kesempatan yang baik, baru nanti dia akan meluruskan masalah tersebut atau menyampaikan perkara tersebut. Agar apa? Orang yang diberi nasihat atau orang yang diluruskan permasalahannya tadi, dia bisa menerima. Kenapa kok seperti itu? Karena li'an naman krana temestene wong. Li'an naman krana temestene wong zahara kang pertela. Zahara kang pertela apa ghadabuhu bendune man. Apa ghadabuhu bendune man. Apa ghadabuhu bendune man kala mongko kidik. Kala mongko kidik apa kaiduhu sandupayane man. Apa kaiduhu sandupayane man. Jadi tipu daya dan adanya kesempatan itu merupakan sebuah kecerdikan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang menampakkan kemarahannya, maka dia sedikit tipu dayanya. Orang kalau lagi marah, kecerdasannya akan berkurang. Nalar pikirannya akan tidak normal. Maka ketika dalam keadaan marah yang sangat ini kita luruskan permasalahannya, dia mungkin nggak bisa menerima, malah mencak-mencak, malah nyelot dodro, lesune nyelot karuan. Ane lewang lek pinter, iku mungkin golek kesempatan sing pas kanggo lurusne masalah mang, kanggo nerangne perkara sing bener mau. Dhek golek kesempatan terus kuwi ngatur siasat supaya wong iku iso nampa piye. Ya. Jadi wong lek cerdas ngoten niku. Maka itu mencari kesempatan, ya, mencari siasat. Ini juga termasuk perkara-perkara yang menyebabkan orang itu akan memiliki sifat hilmi. Qala dawu sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitanai ing dalem ngalem. Fitanai ing dalem ngalem.
ala ahli ilmi ing atase wong kang andeni sifat aris. Ala ahli ilmi ing atase wong kang andeni sifat aris. Jadi Nabi Muhammad SAW yang merupakan beliau ini adalah Nabi panutan kita, ini menjelaskan tentang dipujinya orang yang mempunyai sifat hilmi, sifat santun dan sangat sabar. Dengan sabdanya yaitu innallaha yuhibbul hayya halima wa yubghidul fahisa albadi'a. Innallaha taman satune Allah. Innallaha taman satune Allah iku yuhibbu. Iku yuhibbu demen sapa Allah. Iku yuhibbu demen sapa Allah al hayya. Al hayya ing wong kang isinan. Al haya ing wong kang isinan. Jadi sabdanya Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu sangat mencintai orang yang mempunyai sifat malu. Malu apa? Malu untuk meninggalkan perintahnya Allah, malu untuk menerjang larangannya Allah. Tidak malu yang salah kaprah seperti yang telah saya terangkan kemarin. Jadi Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang mempunyai sifat malu. Kenapa? Karena dengan adanya sifat malu, ini orang akan menjaga kehormatannya, akan menjaga harga dirinya. Dan dengan sifat malu ini berarti menunjukkan bahwasanya orang tersebut mempunyai iman. Dikatakan bahwasanya al-haya'u minal iman. Sifat malu ini termasuk bagian dari iman. Nah, selain itu al-halimah. Al-halimah ing al-halimah tur kang aris. Al-halimah tur kang aris. Dan Allah juga mencintai kepada orang yang santun, dan sangat sabar. Jadi orang yang santun dan sangat sabar ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waya begitu lan bendu sapa Allah. Waya begitu lan bendu sapa Allah. Al-fahisa ing wong kang ala kelakuane. Al-fahisa ing wong kang ala kelakuane. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi orang yang sering berbuat kerusakan, berbuat maksiat, ini Allah benci kepadanya. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus mempunyai sifat malu. Malu apa? Meninggalkan perintah, malu menejang larangannya Allah. Jangan sampai malu yang salah. Malu yang salah contohnya apa ya? Mungkin kita belum mengerti ilmu agama. Kita mau belajar ilmu agama, malu. Akhirnya tidak jadi berangkat mencari ilmu agama. Ini malu yang keliru. Atau ada sesuatu yang belum kita pahami. Terus kita malu untuk bertanya kepada guru. Malu bertanya kepada teman yang mengerti. Ini juga malu yang keliru penempatannya. Jadi malu itu ada tempatnya. Tidak sembarangan malu. Ya. Nah, dan selain itu
Harus mempunyai sifat halim kalau kita ingin dicintai oleh Allah. Nah, dan menghindarkan diri dari apa? Perbuatan-perbuatan yang merusak, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Terusnya al-badi'ah. Al-badi'ah tur kang ala guneme. Al-badi'ah tur kang ala guneme. Jadi Allah itu membenci orang-orang yang perkataannya itu jelek. Perkataannya itu mengandung apa? Mengandung kemungkaran. Perkataannya mengandung adu domba. Perkataan yang menjadikan umat menjadi pecah. Ini Allah tidak menyukai. Atau omongan-omongan sing kotor, iso gitu, iso utawa ya kuwi mengunjing orang ya, rasani wong. Wong-wong sing kaya ngono kuwi ora didemeni Gusti Allah. Bahkan wong sing kaya ngono kuwi digedeng karo Gusti Allah. Jadi intinya supaya kita ini bisa memiliki sifat halim, yaitu sifat santun dan sangat sabar, kita harus berusaha apa? Melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kita mendapatkan sifat haris tersebut atau sifat alim tersebut. Apa saja kemarin sudah diterangkan ya, sudah diterangkan sebab musababnya orang itu mempunyai sifat halim itu sudah diterangkan ya. Di antaranya apa kemarin? Yaitu mengasihi orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Adalah orang-orang yang menyakiti hati. Itu diibaratkan yaitu orang yang bodoh. Nah, kebodohannya adalah karena ia dengan mudahnya terkuasai oleh emosi. Jadi tidak perlu diladeni yang seperti itu. Karena apa? Karena hanya akan melebarkan perkara. Nah, selanjutnya apa kemarin perkara yang menyebabkan kita memiliki sifat hilmi, yaitu menghilangkan mencaci maki atau misui kepada orang yang bertikai dengan kita. Di antaranya lagi apa yang menyebabkan kita itu memiliki sifat hilmi, yaitu merasa malu. Merasa malu untuk membalas dengan jawaban yang buruk. Maksudnya apa? Yaitu malu untuk melontarkan kata-kata kasar dalam meladeni orang yang menyakiti. Di antaranya lagi apa? Perkara yang menyebabkan kita memiliki sifat hilmi, yaitu berbaik hati pada orang-orang yang berbuat buruk. Selanjutnya apa? Menjaga nikmat yang berlalu. Maksudnya apa? Selalu mengingat-ingat kebaikan orang lain. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kebaikan yang kita lakukan itu kita lupakan. Kita untuk diri kita mengingat-ingat kejelekan yang pernah kita perbuat. Nah, selain itu apa? Selain itu apa yang menyebabkan kita memiliki sifat hilmi, yaitu berbaik hati pada orang yang berbuat buruk. Nah, selain itu apa? Yaitu menjaga nikmat yang berlalu. Kita harus berusaha mengingat kebaikan yang pernah dibuat oleh orang lain. Ya. Jangan sampai kita ingatnya kejelekannya. Nah, yang kita ingat-ingat, yang perlu kita ingat-ingat itu apa? Kebaikannya. Biar apa? Kita itu tidak timbul emosi, tidak membenci orang lain tersebut. Nah, selanjutnya yang membuat kita itu memiliki sifat hilmi apa? Yaitu tipu daya. Tipu daya maksudnya apa? Maksudnya
berpura-pura diam dan mengalah untuk menang, untuk menang. Nah, selanjutnya yang menyebabkan kita itu mempunyai sifat hilmi adanya kesempatan. Nah, adanya kesempatan untuk membalas tapi tidak melakukannya. Melakukannya dengan kejelekan pula. Jadi kita menunggu kesempatan untuk membalas dengan balasan yang baik ya. Jadi itu di antara penyebab orang mempunyai sifat ilmi. Kita harus berusaha mengamalkan penyebab-penyebab supaya kita itu menjadi memiliki sifat ilmi ya. Nah, itu saja mungkin keterangan yang saya dapat terangkan untuk hari ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1, kenapa kita itu dianjurkan untuk mempunyai rasa malu? Untuk mempunyai rasa malu menjawab orang yang berdebat dengan kita, bertikai dengan kita. Pertanyaan yang nomor 2, kenapa kita harus mengingat-ingat perbuatan baik orang lain? Alasannya apa? Pertanyaan yang nomor 3, orang yang sangat marah itu akan sedikit apanya? Pertanyaan yang nomor 4, pertanyaan yang nomor 4. Sebutkan penyebab sifat hilmi yang nomor 5, yang nomor 5 ya. Jadi ingat-ingat yang nomor 5 tadi apa ya. Pertanyaan yang nomor 5, pertanyaan yang nomor 5. Sebutkan penyebab sifat hilmi yang nomor 6. Itu saja ya. Itu saja pertemuan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.